Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini gue akan membahas tentang klan-klan shaman yang ada di seri anime manga Jujutsu Kaisen. Oke, langsung saja. Mungkin seperti yang kalian tahu juga, dalam anime manga Jujutsu Kaisen ini ada yang namanya klan penyihir Jujutsu. Merupakan sebuah klan atau keluarga yang sebagian besar anggotanya merupakan para penyihir Jujutsu. Saat ini sendiri baru diketahui hanya ada 4 klan saja yang eksis dalam cerita Jujutsu Kaisen ini. Di antaranya ada klan Gojo, klan Zenin, klan Kamo, dan klan Inumaki. Namun khusus untuk klan Zenin, Kamo, dan Gojo, 3 klan tersebut merupakan 3 klan terbesar yang paling memiliki pengaruh di Jepang atau disebut sebagai The Big Three. Nah, ketiga klan tersebut juga diduga kuat merupakan keturunan dari 3 roh pendendam agung, merupakan 3 penyihir Jujutsu yang sangat kuat di masa kemasan Jujutsu dahulu, tepatnya di era Heian. Dan dari 3 roh pendendam tersebut, hanya baru 1 yang diketahui dan juga terkonfirmasi sebagai leluhur klan Gojo dahulu, yaitu Sugawara no Michizane. Lalu berikutnya, masing-masing dari 3 penyihir tadi menurunkan teknik mereka pada keturunannya, sehingga setelah ratusan tahun berlalu, ketiga klan yang telah mewarisi kemampuan leluhur mereka di zaman dulu sudah memiliki tempat dan kekuasaan yang besar di dunia perdukunan pada timeline saat ini di Jepang. Lalu masing-masing dari 3 klan tersebut juga saling mengetahui informasi dari masing-masing teknik yang diwariskan. Contohnya saja, klan Zenin tahu bagaimana cara kerja teknik Namata dan Limitless milik klan Gojo, dan begitu pula sebaliknya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang masing-masing dari klan tersebut, dan mari kita mulai dari klan Inumaki. Yap, klan Inumaki ini bukan bagian dari The Big Three atau 3 klan besar penyihir. Tapi tetap, klan Inumaki juga masih disegani dan dihormati karena kemampuan yang diwarisi oleh klan satu ini, yaitu teknik kutukan kata-katanya. Kemampuan dari teknik ini sendiri sangatlah kuat, dimana ketika si pengguna teknik mengucapkan sebuah kata, maka orang yang mendengarnya akan dipaksa untuk memenuhi ucapan tersebut. Tidak hanya itu, teknik kutukan kata-kata juga memiliki jangkauan dan kegunaan yang sangat luas dan fleksibel, yang mana teknik ini juga bisa diaktifkan lewat telepon atau menggunakan pengeras suara, sehingga lebih banyak orang yang dapat mendengarnya. Namun dengan kemampuan yang sehebat itu, tentu saja teknik ini memiliki efek samping dan batasannya sendiri. Ketika si pengguna teknik menggunakan kata yang terlalu kuat, seperti mati atau hancur misalnya, hal tersebut akan memberikan dampak yang buruk pula bagi si pengguna. Intinya, semakin kuat kata yang diucapkan, maka semakin buruk pula efek sampingnya. Atau ketika semakin kuat musuhnya, maka kata yang dapat diucapkan pun harus semakin lemah. Karena jika menggunakan kata-kata yang kuat pada musuh yang kuat, jika si pengguna tidak memiliki energi kutukan yang cukup, kata-kata tersebut bisa saja berbalik padanya. Lalu tidak hanya itu, pengguna kutukan kata-kata juga harus membatasi bahasa atau kata yang mereka ucapkan ketika berbicara dengan seseorang. Karena salah-salah kata tersebut malah akan mempengaruhi lawan bicara si pengguna kutukan. Maka dari itu, Toge Inumaki selaku keturunan dari klan Inumaki yang juga mewarisi teknik bawaannya, untuk mencegah hal yang tak diinginkan, dirinya harus membatasi kata-kata yang ia ucapkan dengan hanya mengucapkan bahan-bahan makanan saja ketika berbicara setiap harinya. Ya, tapi terlepas dari itu, pengguna kutukan kata-kata memanglah sangat kuat dan berbahaya di kelasnya. Buktinya, Inumaki saja langsung menduduki penyihir Jujutsu tingkat 2 ketika tahun pertama dirinya sekolah. Dan tidak hanya itu, ketika event pertukaran pelajar pun, Inumaki juga merupakan satu-satunya orang yang disegani dan masuk daftar berbahaya dari murid SMA Jujutsu Kyoto. Dan sejauh ini hanya Toge Inumaki pula satu-satunya anggota klan Inumaki yang diketahui. Oke, selanjutnya kita masuk ke 3 besar klan penyihir Jujutsu atau disebut sebagai Gosanke. Dan mari kita mulai dari klan Zenin. Klan Zenin merupakan klan yang paling tersohor dan bisa dibilang yang paling banyak drama dibanding klan yang lain. Karena klan Zenin ini merupakan klan yang sangat ketat dan menjunjung tinggi teknik kutukan di atas apapun, bahkan di atas garis keturunan keluarga mereka sendiri. Contohnya, orang sekuat Toji Zenin saja yang mungkin gue bisa bilang orang paling kuat di klan Zenin pada saat itu, hanya karena tidak memiliki energi kutukan, Toji tidak dianggap dan dibuang begitu saja dari klan. Atau contoh lainnya Fushiguro Megumi. Karena dirinya memiliki teknik asli klan Zenin, Naobito Zenin sebagai pemimpin klan Zenin berani membayar mahal untuk anak tersebut. Yang mana Megumi sendiri lahir di luar klan Zenin, sekaligus anak dari Toji Zenin, orang yang sudah dibuang oleh klan begitu saja. Lalu tidak berhenti sampai di situ, klan Zenin juga tidak terlalu menghargai anak perempuan dalam klan mereka, apalagi yang terlahir tanpa energi kutukan seperti Maki. Dirinya benar-benar tidak dianggap dan didiskriminasi di dalam klan.
Bahkan seperti yang kalian tahu, Maki ini merupakan penyihir Jujutsu tingkat 4. Padahal kemampuan yang ia miliki sudah mampu untuk mengatasi Miwa dengan mudah, Shaman yang menduduki penyihir Jujutsu tingkat 3. Itu semua karena ulah klan Zenin yang selalu mencegah promosi kenaikan pangkat untuk Maki. Lalu tidak hanya konflik internal, klan Zenin juga memiliki konflik eksternal dengan klan Gojo. Diketahui dahulu kala, kedua pemimpin dari klan Gojo dan Zenin ini sering saling berbentrokan dan bahkan hingga membunuh satu sama lain. Tak diketahui apa alasan dari konflik tersebut, tapi menurut gue kalau bukan tentang kekuasaan, mungkin karena rasa iri atau yang lainnya. Yah, tapi terlepas dari berbagai kebobrokan klan Zenin ini, di anime pemimpin klan Zenin saat ini adalah Naobito Zenin. Sedangkan untuk timeline di manga, berhubung Naobito telah mati, putranya Naoya Zenin lah yang diwasiatkan untuk naik menjadi pemimpin klan berikutnya. Dan Naoya pun sangat terbuka menyambut kematian ayahnya itu. Namun dalam wasiatnya, Naobito juga berkata jika kehadiran Gojo Satoru sudah tidak ada karena suatu alasan, maka Fushiguro Megumi lah yang akan menjadi pemimpin klan. Secara Megumi merupakan pewaris dari teknik asli klan Zenin. Dan terkait dengan alasan mengapa Megumi harus naik menjadi pemimpin klan jika Gojo sudah tidak ada, sepertinya Gojo dan klan Zenin khususnya Naobito memiliki semacam kontrak tentang hal itu. Karena ketika Gojo membunuh Toji, akhirnya Gojo memutuskan untuk mengurus Megumi dan menjauhkannya dari klan Zenin. Tapi terlepas dari itu, merasa rencananya untuk menjadi pemimpin klan terganggu, Naoya tak ragu memutuskan untuk membunuh Megumi demi kekuasaannya. Namun pada chapter terbaru saat ini diketahui kalau Megumi telah menjadi pemimpin klan Zenin. Walaupun masih belum diketahui apakah Megumi sudah diakui secara resmi atau tidak. Secara keberadaan Naoya yang benar-benar mengincar posisi pemimpin klan masih eksis di luar sana. Ya, intinya orang-orang dari klan ini memang pada gila kekuasaan. Lalu terkait dengan hal di atas, untuk teknik asli klan Zenin sendiri yaitu teknik 10 bayangan, di mana si pengguna teknik dapat memanggil 10 Shikigami yang berbeda untuk bertarung dengannya. Mungkin untuk lebih lengkapnya tentang teknik bawaan klan Zenin ini bisa kalian tonton di pembahasan Megumi. Dan terlepas dari itu, sejauh jalannya cerita, sudah ada 8 orang yang diperlihatkan dari klan Zenin ini, yaitu Toji, Naobito, Naoya, Jinichi, Ogi, Megumi, Maki, dan Mei Zenin. Oke, selanjutnya klan Kamo. Klan ini bisa dibilang merupakan klan yang masih misterius dan kurang mendapatkan panggung hingga saat ini. Dan sejauh jalannya cerita, klan Kamo juga memiliki sepak terjang yang cukup buruk, khususnya karena ulah sang penyihir terburuk Kamo Noritoshi di masa lalu. Pertama, buat yang gak tahu, Kamo Noritoshi itu ada dua, satu yang penyihir zaman dulu dan satu lagi siswa di SMA Jujutsu Kyoto. Dan mereka juga merupakan orang yang berbeda. Lanjut cerita, jadi si Noritoshi tua ini pernah melakukan eksperimen antara manusia dan roh terkutuk. Dan buah dari eksperimen tersebut adalah Curse Womb Dead Painting, yang terdiri dari 9 buah janin terkutuk, dan 3 yang telah diketahui yaitu Choso, Eso, dan Kechizu. Dan karena insiden tersebut pula, nama klan Kamo pun tercoreng dan kehilangan martabatnya. Walaupun tetap klan satu ini masih diakui sebagai salah satu dari 3 klan shaman yang paling berpengaruh di Jepang. Lalu berbeda dari klan Zenin, klan Kamo ini sangat menjunjung tinggi ikatan darah dalam klan. Tapi tetap, klan Kamo juga memprioritaskan teknik warisan klan. Buktinya saja pemimpin klan Kamo saat ini adalah Noritoshi Kamo, murid kelas 3 SMA Jujutsu Kyoto. Yang mana Noritoshi ini merupakan anak dari seorang simpanan pemimpin keluarga. Atau simpelnya, bukan anak dari keturunan resmi. Namun karena dirinya lahir dengan mewarisi teknik bawaan klan Kamo, ia pun berakhir menjadi pemimpin klan saat ini. Lalu terkait dengan itu, teknik bawaan klan Kamo sendiri adalah manipulasi darah. Dengan teknik ini, si pengguna dapat memanipulasi darah mereka dengan sesuka hati, baik untuk menyerang maupun bertahan. Namun teknik ini sendiri hanya bisa digunakan pada darah si pengguna. Dan sejauh jalannya cerita, baru 2 orang saja yang diketahui berasal dari klan ini, yaitu Kamo Noritoshi lama dan Noritoshi Kyoto. Oke, berikutnya yang terakhir, the one and only klan Gojo. Lebih misterius dari klan Kamo, hanya sedikit informasi yang diketahui tentang klan satu ini. Lalu sejauh yang diketahui, klan Gojo ini hanya ada dengan merepresentasikan Gojo Satoru saja. Atau lebih simpelnya, klan Gojo adalah Gojo Satoru seorang. Bukan berarti tidak ada anggota lainnya, namun sejauh ini memang tidak pernah disebutkan atau disiratkan tentang adanya anggota klan Gojo yang lain. Tapi walaupun begitu, klan Gojo atau mungkin lebih tepatnya Gojo Satoru merupakan entitas paling powerful di Jepang sebelum dirinya disegel, baik dari segi politik, kekuasaan, ataupun kekuatan. Tak ada yang dapat berkata tidak pada Gojo karena kekuatannya.
Buktinya eksekusi Yuta dan Yuji saja berhasil ditunda atas permintaan Gojo. Lalu saat ini, klan Gojo sendiri merupakan klan yang berada di puncak hierarki dunia Jujutsu, sekaligus orang yang menjaga keseimbangan kekuasaan. Maka dari itu, Gojo dapat dengan mudah bertindak semau dirinya. Selanjutnya, keberadaan Gojo Satoru juga sangat penting di seri Jujutsu Kaisen ini. Bukan hanya sebagai tokoh super kuat saja, tapi Gojo juga memegang peran besar pada keseimbangan dunia Jujutsu. Contohnya saja, dengan adanya keberadaan Gojo, banyak orang-orang liar yang lebih memilih berada dalam bayangan ketimbang harus berurusan dengannya. Lalu tidak hanya untuk mengintimidasi shaman jahat atau roh terkutuk saja, Gojo juga berperan untuk mengawasi dan membatasi pergerakan-pergerakan para petinggi Jujutsu yang kadang lebih mementingkan keuntungan mereka sendiri. Maka dari itu, dengan hilangnya Gojo, klan Gojo yang bertumpu pada Gojo Satoru seorang juga akan kehilangan kekuasaannya dan hancur, sehingga menyebabkan keseimbangan yang ada pada 3 klan besar menjadi runtuh, khususnya orang-orang dari klan Zenin. Mungkin hanya demi kekuasaan saja mereka akan memulai perang. Dan yang terakhir tentu, sebenarnya apa yang membuat klan Gojo dan si Gojo Satoru ini begitu powerful hingga memegang kekuasaan penuh pada dunia perdukunan di Jepang? Itu semua karena kemampuan bawaannya dari klan Gojo yang diturunkan oleh leluhurnya Sugawara no Michizane dahulu, yaitu Limitless dan Six Eyes. Untuk lebih jelasnya tentang kemampuan ini bisa kalian cek di pembahasan Gojo Satoru. Tapi terlepas dari itu, untuk teknik Limitless sendiri, teknik ini merupakan teknik yang sangat kuat. Tapi menurut Gojo, teknik Limitless sangatlah sulit untuk digunakan dan dikendalikan. Yang artinya walaupun orang lain memiliki teknik Limitless, dirinya tidak akan bisa sebuas dan sehebat Gojo. Lalu jika demikian, mengapa Gojo bisa begitu kuat? Yaitu karena dirinya memiliki kemampuan 6 mata. Disebutkan Gojo merupakan orang pertama setelah 1000 tahun yang memiliki kemampuan Limitless dan 6 mata sekaligus. Yang mana satu-satunya orang yang memiliki kemampuan seperti itu sebelumnya adalah sang leluhur klan Gojo sendiri, Sugawara no Michizane. Jadi kemampuan 6 mata ini memiliki peran besar dalam pengendalian teknik Limitless Gojo. Bahkan dikatakan, tidak hanya menguasai, Gojo ini berhasil meraih potensi penuh dari teknik Limitless itu sendiri. Ditambah dengan kemampuan 6 mata yang membuat energi kutukannya tak bisa habis, tak heran mengapa Gojo Satoru dijuluki sebagai yang terkuat. Dan terakhir tentu Gojo Satoru juga merupakan pemimpin klan Gojo saat ini. Lalu mungkin ada dari kalian yang bertanya-tanya, bukannya si Yuta Okkotsu ini berasal dari klan Gojo? Sejauh yang diketahui, Yuta Okkotsu hanya disebutkan sebagai keturunan dari Sugawara no Michizane saja, dan tidak disebutkan berasal dari klan Gojo. Malah pada awalnya si Yuta ini tak mengetahui apapun tentang dunia perdukunan di Jepang. Tentu seharusnya jika ia berasal dari klan penyihir, dirinya minimal sudah mengerti tentang roh terkutuk. Yang mana hal tersebut tak tercerminkan ketika Yuta pertama kali melihat roh terkutuk Rika Orimoto. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan klan-klan shaman yang ada di anime manga Jujutsu Kaisen ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, berada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.